Kita masih melanjutkan perbincangan dengan Mas Jeremy Thomas dan juga Mbak Vera. Ini tadi kita sudah bacakan narasi ya, penelitian di Amerika Serikat bahwa 1 dari 12 remaja ini cenderung menyakiti diri sendiri, utamanya adalah perempuan. Ini bagaimana Mbak? Betul. Jadi memang nggak mudah ya menjadi orang tua untuk anak-anak seperti ini ya. Dan kita nggak tiba-tiba di usia remaja tiba-tiba anaknya berproblem, orang tuanya tiba-tiba harus kepo gitu ya, nggak bisa begitu juga. Ya, orang tua perannya paling besar itu di usia prasekolah sebetulnya 5 tahun pertama kehidupan anak. Jadi pada saat itu bangun dong bonding, emotional attachment. Jadi kedekatan secara emosionalnya dibangun dong. Investasi Anda dengan anak bukan cuma pendidikan loh ya, waktu untuk bisa bermain sama-sama sehingga ketika dia merasa dekat dengan orang tuanya pada saat remaja nanti, dia tetap akan menyediakan waktu untuk bisa komunikasi dengan orang tuanya. Jadi jangan tiba-tiba orang tuanya pada saat anaknya remaja khawatir, tiba-tiba deketi anak, kepo, cari tahu segala macam, anak terganggu. Sudah nggak masanya lagi. Masanya dulu kalau mau bangun, ya pada saat anak butuh Anda di 5 tahun pertama, sambut dia pulang sekolah, bye-bye dia pada saat berangkat sekolah, temenin pada saat bermain dan belajar. Tiba-tiba Anda merasakan manfaatnya pada saat nanti remaja. Terus harus ngapain selalu ada. ketika hal itu terjadi? Katakanlah 5 tahun pertama kita nggak terlalu menghabiskan quality time dengan anak. Artinya ada sesuatu yang kita miss-kan ya. Kita mesti bayar kembali. Payback-nya adalah jangan salah ketika anaknya, jangan sedih ketika anaknya butuh waktu untuk bisa open dengan Anda. Dia lebih dekat dengan orang di luar sana. Jadi stay there. Misalnya begini, saya selalu berikan masukan pada klien, anaknya nonton TV, ibunya deket pasti anak gini, apaan nih gitu. Papa, mama kenapa nih? Kenapa nih deket nih ya? Ini orang luar. Enggak, cuma mau duduk aja. Nggak usah cari tahu, nggak usah nanya-nanya dulu sampai kemudian dia bertanya, emang kenapa sih duduk di sini? Enggak, cuma mau deket kamu aja. Seminggu 2 minggu begitu prosesnya. Once tiba-tiba dia akan buka dirinya. By proses. Mas Jeremy, ini membina kedekatan pada anak, menjadi orang tua yang asik itu seperti apa sih? Ini jawabannya, pertanyaannya dan jawabannya ini yes no buat saya. Menjadi orang tua yang asik itu yang dimauin anak. Jadi untuk kita juga harus bermain poker juga nih ke anak ya. Pada saat kita ingin informasi yang menarik ya kita harus menjadi asik. Kalau saya secara generik agak berbeda gitu loh. Ada beberapa tempat yang mereka mungkin pergi ke saya. Ada beberapa tempat yang mereka pergi ke ibunya gitu loh. Ada beberapa hal yang seperti saya katakan, anak itu sangat tricky dan impulsif sekali. Manipulatif mereka. Dia tahu kapan dia harus ke bapaknya, dia tahu kapan dia harus ke ibunya, dan mereka pintar sekali menggunakan. Nah, asik boleh. Tapi ingat loh, ini yang kadang-kadang terlabel di masyarakat. Asik dalam arti kata estetika penampilan dengan asik dalam arti tata krama itu hal yang berbeda. Kalau di keluarga kami mungkin secara penampilan gara-gara memang we are grow from the celebrities family, pasti looknya seperti itu. Tapi bukan berarti normatifnya tinggal. Jadi itu yang kadang-kadang orang suka kesilep tuh. Suka kesilep dari penampilan dan segala macam. Mungkin pada saat seperti Valerie sama ibunya, mamanya fashion, ibunya suka fashion, mereka bonding mungkin dengan beli baju bareng atau ke salon atau bercerita mengenai warna rambut, so on dan so on gitu loh. Mungkin Matthew kepada saya ada beberapa tempat yang dia bisa menganggap saya sebagai kawan bukan sebagai orang tua. Tapi ingat loh, pada saat saya menganggap bahwa dalam satu circumstance saya mengatakan bahwa saya bapakmu, ini yang harus kamu lakukan sebagai anak, kadang-kadang mereka suka shock. Artinya di tengah keasikan itu membedakan ya, ada reward, punishment. Ini untuk anak memang kategori-kategori seperti ini ada orang tua batasannya seperti itu ya. Iya, memang harus dikasih batasan bahwa saya bilang kepada anak saya yang cowok Matthew, saya bilang, look Matthew, nanti kalau kamu sudah 24 tahun, kamu sudah punya penghasilan sendiri, sudah punya pacar sendiri, kamu mau beli motor 5, Jeep kamu 7, your option. Sekarang saya sebagai orang tua harus bisa mengequip kamu menjadi orang yang benar dulu. Sampai di satu tempat di mana kamu bisa tenang, saya bilang. Nah itu semuanya bukan pekerjaan yang gampang. Mengukir mental, sikap mental, atau menunda segala sesuatu, itu kan pengukiran gitu loh. Yang harus kita kerjakan terus menerus, kadang-kadang pakai ngomong baik, setengah baik, pakai teriak, atau pakai pelototan dan segala macam. Memang mesti tidak boleh dilepas juga bahwa kayak dia komplain, oh ada bapaknya teman gua asik, yaitu family value-nya dia. Saya nggak mau menanamkan sesuatu yang kamu nanti ngelihatnya di kemudian hari kayak apa. Saya bilang kepada anak saya, dunia ke depan hanya menilai orang berdasarkan 5 to 10 minutes conversation. Kamu ngomong nih ketemu orang, kamu analisa 5 menit aja, kamu udah bisa tahu kesimpulannya. Kesimpulannya, you are not seperti itu. Jadi kalau kamu tidak meng-keep diri kamu untuk menjadi manusia yang baik atau berkualitas
dari segi semuanya ya kamu tidak akan menarik nih kemudian harinya. Di industri apa aja kamu akan ditinggalin. Iya, iya. Oke. Mbak Vera, menjadi orang tua yang seimbang itu sangat challenging banget gitu ya. Itu challenging. Ingin jadi asik, ingin juga jadi orang tua yang disiplin. Apa yang harus pertama kali dimiliki sebetulnya oleh orang tua supaya memang perannya ini bisa jalan dengan baik Ya, gitu. tadi yang saya tangkap ya dari Mas Ziti, pahami profil anakmu sendiri. Yang laki belum tentu meski sama-sama laki-laki belum tentu sama loh, apalagi laki-laki perempuan. Tiap anak punya profil tersendiri. Approach-nya beda, itu yang pertama. Yang kedua, tahap usia anak di usia berapa nih? Ya, nggak semua anak bisa diperlakukan memberikan reinforcement, punishment dengan cara-cara yang khas ala SD misalnya. Nggak bisa. Kalau remaja lain lagi udah discussion bentuknya. Dan tadi ketika kita menerapkan reinforcement punishment ya, jadi bukan cuma reward kan hadiah ya. Reinforcement punishment, pastikan bahwa betul-betul punishment-nya adalah hanya untuk mengubah perilaku anak. Ya, bukan untuk menyiksa dia tapi untuk mengurangi hak-haknya dia sementara sampai dia benahi perilakunya. Kira-kira begitu. Dan ini nggak mudah. Anak kan profilnya beda-beda. Ada yang sangat keras kepala, persis seperti ortunya. Ya. Ada yang sangat misalnya pencemas, berbeda dengan ibunya yang misalnya populer, anaknya dia pencemas. Ini seninya lain lagi. Pahamin profil anak Anda. Stay there for them. Kita masih ada beberapa segmen ataupun hal yang kita kemudian akan bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan segera kembali.